Baik, pemirsa, Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt. Kalau tadi saya sudah membahas banyak soal capres-cawapres ya, survei di beberapa lembaga terkait dengan nama capres dan juga cawapres yang potensial. Tentu kalau kita bicara soal politik dan juga pemilu 2024, tidak bisa kita lepaskan juga soal pileknya, alias survei dari partai politik. Ada partai politik non-parlemen, yakni Partai Perindo yang kemudian di beberapa survei lembaga-lembaga yang kredibel ini menunjukkan tren yang sangat positif. Bagaimana elit Perindo menyikapi tren positif ini dan faktor apa yang membuat kemudian elektabilitas Perindo bisa moncer? Saya akan diskusikan langsung. Hadir bersama dengan saya saat ini ada Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah. Selamat malam, Kang Ferry. Malam. Apa kabar, Kang? Sehat? Baik. Kalau kita bicara soal survei ya, Kang Ferry, ini kan yang terbaru SMRC ya. SMRC Perindo tercatat elektabilitasnya 4,6%, kalau saya tidak salah. Dari hasil diskusi saya dengan beberapa lembaga survei juga menyebut beberapa faktor, diantaranya membuat ini bisa moncer surveinya, ada soal Perindo dilirik oleh pemilih muda misalnya, atau juga soal sosialisasi yang cukup masif. Apakah dua hal ini juga memang yang direview oleh Perindo memberikan sumbangsi yang cukup besar, atau ada faktor yang lain, Kang? Iya, saya pikir itu ya yang penting. Karena kita melihat bahwa populasi kita ini sekarang 53,8% ini zilenial milenial. Jadi usia 17 tahun sampai 39 tahun itu ya memang didominasi oleh zilenial milenial. Sehingga upaya-upaya yang memang juga kita lakukan adalah memang terhadap teman-teman kita yang memang milenial-zilenial tersebut. Di samping juga terkait dengan soal gagasan dan program yang memang kita lakukan, itu penting. Seperti halnya survei CSIS terdahulu menyebutkan bahwa hal yang sangat penting itu adalah faktor terkait dengan soal kesejahteraan. Selain soal misalnya pemberantasan korupsi dan juga terkait dengan soal hal-hal lain yang memang sangat menyentuh dari teman-teman kita di zilenial milenial. Jadi saya pikir itu menjadi faktor yang memang menentukan. Walaupun tentunya itu kan bacaan yang memang ada sekarang. Ini yang juga kita jangan sampai terlena kayak gitu. Oke. Jadi ada beberapa faktor yang memang juga ternyata temuannya juga sama ya dengan Partai Perindo dari apa yang dijelaskan oleh lembaga-lembaga survei terkait dengan tren elektabilitasnya ini. Nah, ketika kemudian survei ini diprediksi lolos ke parlemen, bahkan melewati partai-partai parlemen saat ini, Kang Ferry, elit Partai Perindo, bagaimana melihatnya? Ya, ini satu hal yang saya pikir tidak saja harus kita syukuri dan kita harus lihat sebagai catatan kita, tapi ini juga jadi motivasi kita. Jadi kalau kita melihat dari tren survei yang memang cukup bagus ya yang kita, ini berarti harus ada upaya-upaya yang memang lebih terstruktur, masif dan sistematis lagi yang dilakukan oleh Partai Perindo. Untuk apa? Untuk menghadapi tahun elektoral. Karena ini kan gambaran awal yang memang penting untuk kita baca seperti itu. Nah, kedepannya apa gerak langkah atau kerja-kerja politik yang memang harus dilakukan oleh Partai Perindo? Ini yang memang harus betul-betul kita upayakan. Tidak hanya kita sikapi, tapi kita upayakan dengan agenda-agenda yang lebih real seperti itu. Itu yang kita lakukan. Kang, bocoran mesin politik Partai Perindo sekarang sudah seberapa panas? Kalau ibaratnya mobil ini sudah mau melaju di kecepatan berapa ini? Atau masih sebenarnya masih belum terlalu maksimal? Mungkin baru akan gaspol di tahun 2023 atau bagaimana? Pasca kita ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tanggal 14 Desember yang lalu, dan juga kita sudah ditetapkan nomor urut 16, itu kita sudah mulai gaspol. Nah, itu yang jadi kita sudah mulai masuk gigi 3, gigi 4 seperti itu. Mudah-mudahan nanti di Januari itu kita sudah bablas gitu untuk aktivitas yang kita lakukan. Sebetulnya kalau kita bicara survei ya, Kang Ferry, ada juga fakta yang juga perlu diantisipasi juga oleh Partai Perindo yang sekarang tercatat sebetulnya cukup positif. Karena dari survei-survei ada, ini bagi partai-partai yang dinyatakan tidak lolos ya, atau tersalib seperti PAN misalnya, P3 atau Nasdem, selalu kemudian beranggapan bahwa setiap survei kami selalu dinyatakan tidak lolos sebenarnya. Artinya kan ada kemungkinan survei ini juga bisa berubah beberapa selama 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Nah, bagaimana memastikan bahwa
survei hari ini bisa mencerminkan nanti di hari H ketika pencoblosan partai politik? Itu yang tadi saya katakan soal kerja politik. Jadi kita tidak terlena dengan hasil survei sekarang. Ini cerminan memang, karena ini ditentukan pada kekinian, kan seperti itu. Tapi bagaimana next-nya? 1 tahun ke depannya seperti apa? Di bulan Februari itu seperti apa? Apakah memang sama dengan ini atau memang kita lebih? Atau kita juga khawatir misalnya ada hal-hal yang memang harus kita coba benahi, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu kerja-kerja politik ini yang memang harus kita coba lakukan. Seperti misalnya sekarang karena memang partai kita adalah partai inklusif, tentunya kita menjaring banyak tokoh. Ini yang kita lakukan. Yang kedua adalah terkait dengan soal bagaimana kita juga menegaskan aktivitas kita di lapangan. Jadi bagaimana teman-teman kita, baik kita di DPP, DPW, DPD dan juga teman-teman kita sampai tingkat lapangan, itu betul-betul bisa menyentuh masyarakat dengan berbagai aktivitas dan kegiatan yang ada. Ini yang memang terus kita upayakan dan kita lakukan supaya apa? Supaya kita menjaga tren positif kita, supaya kita betul-betul bisa tidak terlena lah dan tidak larut dalam Karena mempertahankan itu biasa lebih sulit, Kang. Mempertahankan itu lebih sulit. Oleh karena itu maka upaya-upaya ini yang memang harus lebih sistematis, lebih terstruktur. Maka kelembagaan kita kuatkan, tokoh-tokoh kita jaring, kita juga menguatkan dengan saksi-saksi kita. Ini yang memang juga akan kita lakukan dengan optimal seperti itu. Karena sudah sangat clear disampaikan oleh lembaga-lembaga politik ya, lembaga-lembaga survei Kang Ferry soal dilirik oleh pemilih muda, pemilih milenial. Nah, bagaimana upaya mendekati para pemilih muda, milenial ini yang mungkin dalam konteks politik mereka ini seringkali kemudian sebenarnya kritis juga kan, Kang? Tidak sulit untuk mendapatkan simpati dari para pemilih muda ini. Ada semacam formula khusus mungkin untuk bisa serius menyasar mereka para pemilih mula ini? Kalau formula khusus kita sedang persiapkan atau kita sudah kita upayakan dengan cukup matang lah terkait dengan soal gagasan dan narasi besar yang ada. Ini juga penting kan. Ketika di awal kita mencoba membuka konvensi rakyat, itu kan satu upaya platform digital yang saya yakin teman-teman sangat akrab dengan anak-anak muda ya, juga sangat tertarik dengan seperti itu kan, apalagi dengan aktivitas gagasan-gagasan yang ada. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana narasi besar yang harus kita lakukan, misalnya urusan lapangan kerja, urusan terkait dengan soal kesejahteraan rakyat, terkait dengan soal kasus korupsi nepotisme. Yang ini adalah menjadi bagian dari misalnya, ternyata ada partai alternatif yang memang bisa memperjuangkan rakyat, yang politik kesejahteraan, tapi dia tidak punya catatan kelam masa lalu seperti itu. Itu juga menjadi poin yang cukup strategis. Ditambah terkait dengan soal bagaimana menjembatani dengan media. Teman-teman milenial kan sangat gandrung sekali dengan media kan seperti itu. Apalagi media sosial ya. Termasuk media sosial. Saya pikir ini menjadi poin yang cukup strategis yang harus kita coba upayakan ke depan. Ini kan kita lihat di gambar ya ketika di KPU kemarin dapat nomor urut 16. Nah, nomor urut 16 ini memaknainya kalau dari elit Perindo seperti apa ini? Ini angka khusus atau sebetulnya semua angka ya sama saja, tinggal bagaimana mesin partai akan bekerja? Nomor urut itu kan sebenarnya untuk memudahkan dalam kontestasi demokrasi kita ini, memudahkan. Kenapa? Karena di situ ada nama, nomor urut, nama partai kan seperti itu, sehingga ingatan masyarakat itu bisa langsung kena kan seperti itu. Nah, bagi saya dan juga teman-teman di Perindo, saya pikir nomor itu sama saja. Nomor itu penuh keberkahan lah semuanya. Nomor keberkahan semua nomor. Tapi gitu kalau kita pakai cocokologi lah, misalnya seperti itu, kita cocok-cocokan gitu kan. Nih. Pemilu itu tanggal 14 Februari. Kalau 14 Februari itu 16. Itu pertama gitu kan. Dan menurut agama saya ada di Al-Qur'an itu surat An-Nahl itu 16. An-Nahl itu artinya lebah. Lebah itu adalah hewan yang betul-betul bermanfaat. Bermanfaat memberikan manfaat bagi banyak orang ya. Kalau disengat itu kan juga Oke. Ya itu. Selain ya. juga ini semacam kebijakan dari Ketua Umum kami, Pak Haritanu Sudibyo, bilang bahwa kita harus meraih double digit. Oke. 16 double digit. 16 itu kan saya pikir itu udah double digit. Jadi kita berusaha keras untuk melakukan upaya-upaya seperti itu. Oke. Nah, itu ini ya. Ya. Kan tadi sebelumnya saya berdiskusi soal capres-cawapres ya. Biasanya kan partai juga punya capres-cawapres untuk ada efek elektoral ya, kotel efek gitu bahasanya. Artinya apakah ke depan
Perindo juga mungkin akan punya capres-cawapres yang akan diumumkan sehingga juga bisa memberikan positioning tersendiri bagi Partai Perindo. Betul, Mas. Jadi ya soal capres-cawapresnya ya, soal figuritasnya mungkin kita sedang pertimbangkan siapa yang memang nanti akan kita Didukung ya? usung atau dukung kita seperti itu. Tapi yang betul bahwa yang memang kita lakukan dalam tahun elektoral ini, kenapa? Karena faktor keserentakan. Kalau urusannya faktor keserentakan, tidak hanya legislatif eksekutif, adalah faktor kotel efek. Jadi bagaimana efek ekor jas itu betul-betul bisa ikut dalam mengangkat Partai Perindo secara elektabilitas gitu. Jadi pasti kita akan menentukan siapa figur yang tepat yang akan diusung yang nanti juga akan mengangkat elektabilitas Partai Perindo. Itu yang memang kita lakukan. Tapi memang sampai saat ini belum. Nah, nama-nama yang tadi muncul saya bahas-bahas itu masuk radar nggak? Ya, yang mainstream ya. Tapi terus komunikasi politik kita lakukan. Oke, komunikasi politik terus dilakukan. Baik, Kang Ferry terakhir berarti ini sudah mau tahun 2023. Gaspol kan tadi Kang Ferry katakan 2023 itu juga bisa dicermati ini ya tahun politik yang akan semakin panas ya. Bagaimana Perindo akan menghadapi tahun 2023 menuju ke tahun politik 2024? Ada satu hal yang penting harus kita cermati, setidaknya dua. Yang pertama adalah terkait dengan agenda elektoralnya. Yang kedua adalah terkait dengan agenda di Partai Perindonya. Kenapa? Karena dua ini saling seiring sejalan seperti itu. Agenda elektoralnya adalah bagaimana kita mencermati berbagai tahapan-tahapan yang memang ada. Jangan sampai dilupakan, misalnya soal daerah pemilihan itu kan area perang yang harus kita cermati seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan soal campaign, kampanye, dan yang ketiga adalah terkait dengan soal persiapan untuk proses pemungutan hitungan suara. Nah, ini harus sejalan dengan apa yang nanti akan dilakukan oleh Partai Perindo, termasuk soal yang memang sangat penting adalah bacaleg. Jadi kita penentuan menjadi DCS, DCT itu kan penting karena itu bagian dari proses yang nanti akan bertemu dengan teman-teman atau masyarakat secara keseluruhan untuk meraih aktivitas yang ada. Jadi ini yang saya pikir menjadi poin yang sangat strategis yang akan kita lakukan di tahun 2023 ke depan. Bagaimana upaya-upaya kita tidak hanya kita menampilkan bacaleg-bacaleg dan nanti akan menjadi daftar calon sementara dan calon tetap yang ada, tapi kita juga mempersiapkan bagaimana proses campaign ke depan yang memang lebih mengena kepada masyarakat. Itu yang penting. Itu. Ini kalau Ketua Pilu yang ngomong sangat cermat ini. Kang, ada lagi pertanyaan ya sebetulnya. Kabar-kabarnya akan ada tokoh-tokoh lain yang akan bergabung ke Perindo. Tokoh-tokoh muda, gosip-gosipnya dari parpol sebelah dan lain sebagainya. Benar demikian, Kang Ferry? Ya, ya benar sih benar. Tapi gini, tadi saya katakan di awal bahwa partai kita partai inklusif. Jadi terbuka ya? Terbuka. Jadi saya yakin karena tadi kita juga ditarik oleh teman-teman yang milenial zilenial, pasti juga tokoh-tokoh muda ini juga akan banyak yang bergabung ke kita. Tapi juga tokoh-tokoh kita yang senior itu juga betul-betul tertarik dengan kita. Jadi saya pikir ini menjadi bagian dari sinergi kolaborasi yang ada di partai kita. Bahwa siapa-siapanya itu nanti kita tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, ketum yang akan mengumumkan gitu ya, Kang Ferry. Umum kita yang akan mengumumkan. Kita tunggu gebrakan dari Perindo berikutnya dan selamat berjuang Kang Ferry untuk mempertahankan survei atau bahkan juga mungkin melipat gandakannya ya sesuai dengan target yang target kita tidak hanya tadi target di akhirnya adalah double digit, tapi mudah-mudahan di 2023 ini kita sudah merangsek ke 5, 6 atau 7%. Baik, terima kasih banyak Kang Ferry Kurnia sudah berdiskusi di Talk Politik with Reinhardt terkait dengan survei moncernya Partai Perindo di sejumlah lembaga survei di tahun 2022 ini. Terima kasih banyak, Kang Ferry. Demikian pemirsa di Talk Politik with Reinhardt, tadi saya sudah banyak membahas soal dinamika politik capres-cawapres, tentang siapa-siapa saja yang kemudian berpotensi dan juga fenomena munculnya partai non-parlemen, Partai Perindo yang surveinya melesat melampaui sejumlah partai parlemen di Senayan saat ini. Next episode kita akan bahas dinamika politik yang lain, tapi Talk Politik with Reinhardt harus saya sudahi malam hari ini. Saya Reinhardt Sirait pamit, terima kasih. Selamat malam. Thank you.